Kita mulai saja, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung di webinar periode 31 di materi ke-7. Untuk materi malam ini, pemateri kita masih sama, Pak Kurniawan, dengan judul materi yang akan dibawakan malam ini yaitu pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris. Kepada Bapak Kurniawan mungkin bisa langsung Pak memaparkannya. Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih, moderator. Malam ini kita akan membahas satu topik yang mungkin penting bagi pengguna anggaran, ya, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran pembantu. Nah, pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris, ya, dari penamaannya saja bahwa kas transitoris ini adalah kas yang sifatnya transit, ya. Jadi ada sebuah kas yang ada di sebuah kas daerah di mana arus modal atau uang itu dia bersifat transit, ya. Transit yang sementara bisa digunakan secara langsung atau maupun tidak digunakan secara langsung dalam hal penatausan atau pelaksanaan kegiatan atau program di pemerintah daerah. Kita lihat dasar hukumnya, ya, di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis, ya, pengelolaan keuangan daerah sendiri. Nah, apa sih pengelolaan kas transitoris, ya? Jadi kalau kita bicara transitoris ini adalah pengelolaan atas kas non anggaran. Jadi ada kas yang sifatnya non anggaran yang diterima bersifat transit, disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. Ya, jadi itu kas transitoris. Jenis kas transitoris ini adalah seperti apa, ya? Pajak pusat, gitu, yang dipungut oleh bendahara atau bendahara pengeluaran pembantu atau nama lainnya sesuai perundang-undangan setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Seperti apa? PPh pasal 21. PPh pasal 21 kita ketahui PPh yang melekat pada bisa melekat pada pegawai negeri, ya, bisa melekat pada karyawan atau para pekerja, ya. Kalau PPh pasal 22, ya, kita ketahui, ya, PPh yang atas transaksi suatu barang, ya, barang dalam hal kegiatan pemerintah. Sementara PPh pasal 23 ini transaksi jasa, ya, lebih menekankan di transaksi jasa. Termasuk juga PPN. Jadi ini berarti, ya, setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga ini melalui kas transitoris, ya, kas transitoris. Jadi itu ketentuannya. Jadi pajak sebenarnya dipungut oleh
bukan saja dipungut oleh eh, petugas pajak pusat, Ditjen Pajak, dapat juga dipungut oleh bendahara bukan pembantu di daerah dengan cara melakukan pemungutan atas PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN. Selanjutnya tadi ya, potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai, penerima upah, antara lain kepala daerah, ASN, kepala desa, DPR, perangkat desa, pegawai lainnya. Simpanan peserta tapera ya, tabungan untuk perumahan, PPh pasal 21, iuran dan seterusnya ya. Jadi itu juga bagian dari kas ya, transitoris. Selanjutnya ada yang penting, ini adalah uang jaminan dan titipan uang muka. Nah ini juga menjadi diskusi saya dengan PPKD atau kepala BUD ataupun BKD, kepala BKD. Ada sebuah peristiwa di mana saya dan teman-teman di PPK, Dinas PU ya, sudah melakukan pemutusan kontrak. Ya, pemutusan kontrak. Di mana pemutusan kontrak itu melekat dalam kontrak itu, kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi jalan, itu ada jaminan uang muka. Nah, jaminan uang muka. Nah, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan. Jadi ini sudah jelas bahwa uang jaminan atau titipan uang muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah atau melakukan pekerjaan yang berisiko kegagalan atau suatu pelaksanaan atau jaminan lain sesuai ketentuan perundangan. Ya, contoh jaminan uang pekerjaan, jaminan pemerahan, jaminan bongkar, reklame dan jaminan lainnya. Sehingga apabila terjadi suatu kegagalan dalam pekerjaan atau jabatan yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan, maka uang jamin itu menjadi milik pemberi kerja. Nah, ini dia menjadi milik sebagai dalam hal ini PPK. Ya. Ataupun juga jenis kas transitoris yang diketentukan perundangan lainnya. Jadi kita sudah ketahui bahwa di postur APBD ada sebuah akun, ya akun pihak ketiga ya, yang tercatat sebagai kalau uang jaminan itu dieksekusi atau dibayarkan oleh pihak penjamin, dalam hal ini perbankan misalnya. Pengelolaan kas transitoris ini merupakan bagian dari transaksi belanja ya, atau pendapatan, di mana dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisah dari dokumen kelengkapan transaksi lainnya ya. Jadi kita ketahui kalau kita melihat postur APBD ada dana pihak ketiga, itu salah satunya ya khususnya jaminan atau uang hasil eksekusi, maka hasil eksekusi jaminan uang muka atau jaminan pelaksanaan ya atau jaminan penawaran ya, jika penawaran pekerjaan konstruksi di atas 10 miliar, tentu apabila penyedia ya kontraktor kanan lalai, maka diadakan pemutusan kontrak ataupun juga uang jaminan penawaran ditarik kalau dia mengundurkan diri gitu ya. Jadi itu langsung dieksekusi melalui kas transitoris. Nah, jadi ada sumber yang kita peroleh misalnya dari suatu perbankan ya, penjamin akan melakukan transfer ya, akan melakukan transfer di kas daerah itu sendiri ya. Jadi itu kas transitoris. Nah, penerimaan kas transitoris ini diperlakukan utang pada akun ya, kalau dia menerima kas transitoris ya, diperlakukan sebagai utang ya, utang pada
akun perhitungan pihak ketiga, ya, pihak ketiga. Jadi kita ketahui bahwa meskipun menambah kas, ya, kalau penerimaan ini meskipun menambah kas daerah, ya, masuk di akun perhitungan pihak ketiga, tidak boleh digunakan oleh belanja operasional, seperti beli ATK, perjalanan dinas, ya, karena dalam jangka waktu tertentu bisa dibayarkan ke pihak ketiga. Gitu. Artinya kalau dia melaksanakan semacam pelaksanaan pekerjaan dengan baik, ya tentu dibayarkan. Ya seperti uang muka, seperti pelaksanaan, seperti pemeliharaan itu sendiri. Ya. Nah, ada juga pengeluaran kas transitoris. Ya, ini penerimaan pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran utang. Ya, jadi kalau dikeluarkan sebagai pembayaran utang pada akun perhitungan pihak ketiga. Ya, jadi itu ya. Selanjutnya tidak mempengaruhi silpa. Ya, jadi sebenarnya tidak mempengaruhi. Jadi ini baik penerimaan maupun pengeluaran, ya, atau pembayaran, ya, utang pada yang bersumber dari kas, ya, dari kas transitoris, maka kita sudah bisa gambarkan bahwa, ya, tidak mempengaruhi silpa, ya, jadi tidak tercatat sebagai silpa. Dan juga bukan laporan realisasi anggaran (LRA). Itu transitoris. Jadi jangan diperhitungkan, ya, dalam menyusun LRA yaitu laporan realisasi anggaran sebagai silpa, ya, karena dia sifatnya sementara. Namun bisa sebagai neraca utang, ya, utang pihak ketiga dan dilaporkan sebagai arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai standar akuntansi pemerintah, ya, SAP itu sendiri gitu. Jadi ada juga kas transitoris berupa jaminan, ya, berupa jaminan ini. Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak. Nah, ini tadi, ya, pemerintah daerah dapat melakukan eksekusi dan mengakui jaminan sebagai pendapatan daerah lain-lain, ya, pendapatan asli daerah yang sah gitu. Jadi kalau untuk kas transitoris berupa jaminan, ya. Eksekusi bagaimana caranya, ya, ketika PPK meminta kepada perbankan atas sebuah jaminan atau dari perbankan sebagai penjamin dari prinsipal pihak ketiga misalnya, ya, atau kontraktor, maka berpindahlah, ya, berpindah dana pihak penjamin ke pendapatan daerah, ya, di kas daerah. Nah, yang kedua adalah pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga. Tidak bisa melaksanakan, ya, kewajiban, ya, terlalu aneh. Oh, terlalu aneh ini. Tidak bisa melaksanakan kewajiban ini, ya, nanti diperkecil. Jadi kas transitoris ini pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak. Digunakan untuk mendanai pekerjaan pihak ketiga. Jadi misalnya nih, kalau uang jaminan itu dieksekusi, ya, masuk sebagai pendapatan daerah lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah, ya, tentu pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, digunakan untuk mendanai, ya, kewajiban pihak ketiga. Misalnya pihak ketiga ini bobot pekerjaannya baru 90% nih, ya, 90%, 80%, tiba-tiba ada eksekusi jaminan pelaksanaan, di mana jaminan pelaksanaan itu bisa mendanai, ya, apa namanya, menutupi, ya, menutupi
kewajiban pihak ketiga. Artinya bukan memberikan kepada pihak ketiga, tapi mencari pihak ketiga lain untuk mengerjakan, ya, mencari pihak ketiga lainnya untuk mengerjakan. Ataupun juga bisa dilakukan dengan swakelola, ya, swakelola itu yang penting di kas transitoris. Jadi dia tidak mempengaruhi silpa, ya, bukan juga laporan realisasi anggaran, namun sebagai neraca utang pihak ketiga, ya, dan dilaporkan sebagai arus kas, sebagai aktivitas transitoris itu sendiri. Jadi uang hasil eksekusi jaminan uang muka, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran atas sebuah kewajiban. Ketika kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, maka ya itu yang paling penting, ya, dengan pihak yang memberikan jaminan pertanian akan mengirimkan, dan ini sudah saya menjadi pengalaman, ya, sudah berpengalaman untuk melakukan eksekusi kas transitoris, ya, karena jaminan pelaksanaannya itu dicairkan dari perbankan yang sebagai penjamin kegiatan tersebut. Ya, jadi tidak boleh digunakan untuk belanja operasional, ya. Belanja pegawai harus berkaitan dengan kewajiban, ya, kewajiban mendanai pekerjaan pihak ketiga, tapi bukan memberikan kepada pihak ketiga. Nah, pelaksanaan pengelolaan, ya, penerimaan kas transitoris ini dan pengeluaran, ya, itu dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Umum Daerah, ataupun juga bendahara pengeluaran, ya, bendahara pengeluaran di sebuah SKPD, atau bendahara pengeluaran pembantu, ya. Jadi bendahara pengeluaran ini ada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Nah, bendahara pengeluaran ini itu dia melekat di apa? Di BKAD misalnya. Bendahara pengeluaran pembantu dia melekat di SKPD, ya. Jadi pengelolaan dan pengeluaran ini, bendahara pengeluaran ini, ya, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui UP, ya, UP, uang persediaan. Setelah UP bisa di GU, ya, ganti uang dari uang persediaan, ya, atau ditambah uang, ya, ditambah uang, atau pembayaran belanja LS, ya, langsung, ya, itu sendiri, ya. Kalau LS itu berarti langsung, ya, seperti gaji, seperti kontrak itu langsung, ya. Dan bendahara pengeluaran, ya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke rekening kas negara atau kas daerah, ya. Itu prinsip yang ada di khusus untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, ya. Jadi pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas transitoris itu sendiri, ya, itu yang penting. Di mana dalam hal pembayaran belanja dengan cara uang persediaan, GU ganti uang, TU tambah uang, atau LS langsung, ya, dan harus di kas daerah. Nah, selanjutnya, ya, pengelolaan kas transitoris ini di kuasa BUD, ya, kuasa bendahara umum daerah. Nah, kas transitoris yang melekat pada transaksi, ya, penyetoran kas transitoris itu atas potongan pajak, ya. Jadi kas transitoris ini pada kas yang melekat pada setiap transaksi potongan pajak, ya, dari belanja menggunakan mekanisme LS dilakukan oleh bank, ya. Jadi sudah jelas bahwa, ya, penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan lainnya dari belanja menggunakan mekanisme LS langsung oleh bank itu sendiri, ya.
Itu jadi oleh bank referensi ya di sebuah kas daerah. Nah, pemindahan buku belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahan buku transitoris dari RKUD rekening kas umum daerah ke rekening tujuan yang telah ditetapkan. Ya, itu ya. Jadi ada dua potongan-potongan dari belanja menggunakan mekanisme langsung dilakukan langsung ya oleh bank ya, bank itu sendiri. Jadi terpotong di perbankan. Termasuk juga pemindah bukuan kepada rekening pihak ketiga atau rekening pihak lainnya, bank juga melakukan pemindah bukuan transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jaminan ya, jaminan. Tadi kita bicara jaminan ya, bagian 1 ini. Pengembalian uang jaminan ya, uang jaminan disetor oleh pihak ketiga yaitu penyedia ya, barang jasa ke rekening kas umum daerah. Jadi pihak ketiga ini tidak hanya kontraktor atau juga bisa juga dari pihak perbankan sebagai penjamin ya. Jamin. Uang jaminan wajib dikembalikan setelah penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaannya ya. Jika ada namanya daerah sebagai penjamin misalnya. Seperti apa uang retensi? Dalam praktek pembayaran kontrak konstruksi itu setiap MC1 sampai MC berikutnya ada pemotongan 5%. Nah, kalau sudah selesai dia wajib kembalikan atau diperhitungkan sebagai total pembayaran. Tuh ya. Jadi bisa dilakukan sebenarnya ya, bisa dilakukan dalam hal setiap ingin melakukan pembayaran kepada penyedia ya, pada penyedia. Boleh sebenarnya kalau dari aspek keuangan daerah ya. Jadi misalnya MC1 dipotong 5%, MC2 dijaminkan 5%, ya, MC3 begitu ya. Sehingga ketika sudah selesai 5% yang sudah dipotong itu ya wajib dikembalikan. Ya, wajib dikembalikan. Nah, pencairan uang jaminan ya dengan surat perintah BUD yang berisi perintah pencairan uang, besaran uang jaminan yang akan dicairkan, pihak penerima dan honor rekening yang dituju, dilampirkan surat keterangan yang menyatakan ya penyedia barang sudah menyelesaikan kewajibannya. Ini yang penting ini, surat keterangan bahwa penyedia barang dan jasa sudah menyelesaikan kewajibannya. Artinya apa? Ini ya paling tidak ini pekerjaan ini sudah dilakukan serah terima pekerjaan ya. Yang telah melakukan setelah melalui pengujian ya, pengukuran kuantitas, pengujian mutu. Dari jaminan juga ada uang jaminan yang tidak dikembalikan ya. Jadi seperti yang keterangan di atas tadi, dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, ya itu ya salah satunya ditahan tadi 5% itu, ya. Jadi bukan retensi tapi 5%, ya. Ataupun juga kalau ada jaminan dari pihak lain, ya. Tidak dikembalikan kepada pihak ketiga, ya. Pemerintah daerah wajib mendanai pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan. Ya, itu tadi ya. Yang diformulasikan dalam program SKPD dan kegiatan persekutuan. PPKD ya, melakukan reklasifikasi menjadi lain-lain pendapatan asli yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai utang pihak ketiga. Gitu. Jadi itu kategori tentang jaminan ya, pengembalian atas
baik uang jaminan maupun uang jaminan yang tidak dikembalikan. Demikian penjelasan saya tentang transitoris kasih. Serahkan kepada Oke. Baik. moderator. Oh, baik. Terima kasih banyak Pak. Kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu untuk materi ini. Silakan yang mau bertanya atau mau diskusi bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung berdiskusi sama pemateri kita. Silakan Pak, Bu, di open mic-nya. Pak Hadi, bagaimana Pak? Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Pak Hamidi. Silakan Pak, terkait materi ini ataupun di luar materi. Penjelasannya sudah jelas, Mas. Oh iya. Sudah jelas. Jadi saya mau tanya nanti malah bingung ya. Terima kasih. Oh iya, baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk Bapak dan Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan mengenai materi malam ini ataupun materi-materi sebelumnya, 6 materi sebelumnya? Silakan Pak, kebetulan Pak Kurniawan lagi membersamai kita. Oh iya, ada satu yang bertanya nih Pak, dari Pak Danu. Mungkin saya langsung bacakan Pak. Izin bertanya, pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan sesuai kontrak digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga. Maksud di sini pengeluaran tersebut berasal dari pendapatan daerah yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan atau pengeluaran tersebut dikeluarkan oleh bendahara. Pengeluaran jika dari bendahara, pengeluaran dari pos belanja mana? Mungkin bisa langsung dibaca juga Pak. Mungkin Pak Danu bisa open mic Pak, bisa langsung berdiskusi sama narasumber kita Pak. Silakan Pak, bisa dijawab Pak. Iya, sebenarnya kalau bicara pos belanja ya, yang tidak boleh itu ya, kas transitoris itu adalah belanja operasional ya, atau belanja operasional ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara dari pos belanja mana ya, dia jenis akunnya itu adalah akun pihak ketiga gitu. Jadi ada sebuah postur APBD ya, kalau kita lihat akan kelihatan yang mana kas transitoris ya. Jadi sebenarnya kalau Pak Danu lihat di postur APBD itu, kalau akan muncul kelihatan akun belanja pihak ketiga ya, akun pihak ketiga ini akan tergambar di situ Pak. Ya, akan tergambar bahwa ini mungkin ya, ini adalah potongan. Itu rata-rata Pak, itu potongan dari PPK tidak membayarkan 100%. Gitu. Misalnya begini, di pekerjaan jalan misalnya, sudah ditentukan pembayarannya adalah setiap MC itu adalah 15%. 15% itu yang harus dibayar adalah 500 juta. Misalnya. Nah, begitu pencairan karena tagihan MC misalnya, MC1, MC2, dan MC3, PPK dalam hal ini pejabat pembuat komitmen ya, ataupun PPTK tentu mengajukan tagihan ya, tagihan dengan menyusun yang disebut SPP ya, SPP. Nah di SPP LS misalnya karena kontrak ini
sudah muncul ya, jenis pembayaran MC misalnya MC 3 500 juta. Nah, di situ ada potongan. Itu terjadi ya kalau kita lihat di SPP, surat perintah pembayaran, itu ada potongan ya, potongan itu macam-macam ya, potongan uang muka ya, itu harus penting, potongan pajak ya, pajak PPN ya, jadi PPN itu juga memang tidak harus dipotong sekaligus ya, sekaligus oleh bendahara pengeluaran yang disetujui oleh PA ya, atau kuasa pengguna anggaran. Nah, termasuk juga 5% itu ya. Jadi 5% itu bukan pengertian retensi ya. Retensi itu sebenarnya di pemeliharaan pekerjaan di akhir tahun. Nah, akan kelihatan kalau ketika kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan neraca ya. Jadi neraca utang ya pihak ketiga di laporan arus kas ya, di aktivitas transitoris. Jadi di situ akan kelihatan ya, di situ akan kelihatan ada uang 5% gitu. Ataupun juga hasil eksekusi gitu. Yang kita dapat umpamanya jaminan penawaran, kalau untuk pekerjaan konstruksi kan jaminan penawarannya 10 miliar itu 1%. Penyedia gagal, penyedia mundur, maka kita eksekusi jaminan penawarannya 1% yang sudah dijaminkan. Masuklah di kas daerah. Di kas daerah itu akan tercatat sebagai kas transitorius. Di periode berikutnya, ya, di periode berikutnya akan bisa menjadi pendapatan. Ya, pendapatan daerah ya, lain-lain itu sendiri. Jadi benar pengeluaran mengeluarkan di pos, yang penting bukan ada di pos belanja operasional ya, bukan belanja operasional, tapi dia di akun kas transitoris ya, berkaitan dengan pengeluaran nanti untuk mendanai. Jadi untuk mendanai pekerjaan pihak ketiga ya. Jadi mendanai pihak ketiga kan macam-macam ya. Ada kita bisa menggunakan LS ya, UP ya, atau tambahan uang itu sendiri. Bisa modalnya demikian ya. Jadi tidak ada GU juga ya, bisa dilakukan itu. Tapi dia akun belanja kas transitoris itu sendiri. Itu yang paling dekat penjelasannya ya. Dia termasuk pos di mana ya, belanja mana. Yang dilarang adalah belanja, khususnya belanja operasional ya sendiri. Demikian penjelasannya. Bagaimana Pak Danu? Apakah sudah cukup Pak? Di sini jadi sambungannya Pak, jadi kas pada neraca, akun PFK pada LAK dan LRA, bukan pada belanja operasional ya Pak? Ya, jadi kas pada neraca pada akun, betul ya. Sebenarnya jadi kas pada neraca pada akun pihak ketiga ya, dan bukan belanja operasional. Jadi sesuai penjelasan saya tadi, bahwa tegas ya, dia tidak masuk di laporan realisasi keuangan Pak, nggak bisa. Dia tetap menjadi sementara ya untuk neraca utang kas dulu ketika kita lakukan pemotongan dulu ya. Jadi tidak masuk sebagai daerah. Nanti ketika sudah akhir tahun APBD ya, itu akan kelihatan ya bahwa neraca kas transitoris ini ya sudah dibelanjakan untuk mendanai ya, untuk mendanai kewajiban pihak ketiga yang tidak menyelesaikan
kontraknya itu sendiri. Jadi dia lahir dari sebuah akun yang disebut akun pihak ketiga dari sebagai penerimaan kas transitoris ataupun pengeluaran kas transitoris itu. Jadi itu sangat khususnya sangat berkaitan dengan kalau penggunaan kas transitoris sudah pasti dia ya untuk mendanai kegiatan karena pihak ketiga ini ya pihak ketiga tidak menyelesaikan kewajibannya itu sendiri. Nah, itu jadi nanti akan diperhitungkan nanti ya diperhitungkan karena sumbernya dari kas transitoris itu sendiri ya sebagai penerimaan dan akan dihitung sebagai pengeluaran itu sendiri Pak. Itu. Baik, mungkin sudah jelas ya Pak Danu. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan kepada narasumber, silakan Pak raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin cukup kayaknya Pak, tidak ada lagi mau bertanya. Iya. Ada yang mau disampaikan dulu Pak, silakan Pak. Ya penjelasannya sudah jelas ya bahwa pertama kalau kita lihat kas transitoris ini dia sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara. Jika penerimaan itu ya dari eksekusi misalnya pihak ketiga dalam hal ini kita menerima transferan dari jaminan pelaksanaan atau jaminan penawaran ya, atau jaminan uang muka, dia sifatnya sementara dalam hal untuk menutupi ya yang untuk menutupi mendanai pekerjaan yang telah dilalaikan oleh pihak ketiga. Dia tidak mempengaruhi silpa ya, sisa lebih penggunaan anggaran misalnya. Dan bukan RRA, tapi dia sebagai neraca utang dan LAK itu sendiri ya, laporan arus kas itu. Di bagian aktivitas kas transitoris itu sendiri. Jadi pentingnya kas transitoris ini supaya kita lihat ya, tiba-tiba ya ada laporan arus kas ya, jadi bukan bagian RLA, laporan arus kas atau neraca utang pihak ketiga pasti. Jadi saya sudah katakan itu pasti ya, karena pemungutan PPh pasal 22, pasal 21, PPE, potongan gaji dan uang jaminan itu sendiri ya. Jadi ada 3 pasti bahwa ketika dan kalau tidak ada itu misalnya di perubahan anggaran ya, di perubahan anggaran kita lihat neraca keuangannya dan laporan arus kasnya berarti ada kelalaian ya, ada kelalaian dari pihak mungkin bendahara pengeluaran, pembantu atau bendahara pengeluaran dalam termasuk juga PPKD atau BUD tidak melakukan pencatatan ya, tidak melakukan pencatatan meskipun di pasal PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23 dan PP itu kan adalah kewenangan Dirjen Pajak. Nah, di kewenangan Dirjen Pajak ini ya akan distorkan ya. Jadi dia tidak bisa langsung dibelanjakan ya. Jadi tidak bisa langsung dibelanjakan untuk kegiatan Pemda misalnya. Itu harus di-store di Dirjen Pajak ya. Beda halnya tadi ya, potongan setiap MC itu 5%. Sehingga apabila ada misalnya kelalaian dari penyedia, maka jelas akan dilakukan eksekusi sekaligus ya, tidak dibayarkan dan akan dipakai untuk mendanai kegiatan yang akibat gagal proyek atau kegagalan kontrak itu sendiri. Itu tentang kas transitoris. Demikian penjelasannya.
Oh, baik. Terima kasih banyak Pak untuk materi malam ini, materi yang sangat luar biasa mengenai pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris. Berakhirnya kegiatan kita malam hari ini di materi ke-7, kita akan kembali lagi di materi ke-8 periode 31. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin akhiri Zoom Pak.